Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Para jamaah salat subuh ajani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah karya Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, ya. Karena kitab ini terdiri dari 4 juz gitu kan, sementara kita bertemu 2 bulan sekali gitu. Jadi kalau kita urut satu persatu mungkin tidak akan selesai. Ya silakan baca masing-masing karena sudah ada terjemahannya. Hanya saya akan mengajak untuk mengkaji beberapa hal yang berkenaan dengan ibadah yang sangat penting, bahkan yang menjadi tolak ukur benar dan tidaknya ibadah yang lainnya, yaitu sholat. Pada kajian yang lalu kita membahas tentang macam-macam najis, ya. Sekarang kita loncat saja akan membahas tentang toharoh, yaitu bersuci. Bersuci itu ada bersuci dengan air dan bersuci dengan tanah. Bersuci dengan air yaitu mandi, ya. Mandi itu sendiri ada beberapa macam, ada mandi yang wajib, mandi sunnah, ada mandi yang mubah. Ya, mandi yang wajib itu mandi junub diantaranya, kemudian mandi pada hari Jumat, ya. Kemudian ada yang sunnah diantaranya mandi ketika mau ihram, baik umroh maupun haji. Juga mandi bagi orang yang baru masuk Islam,
Itu diantaranya. Kemudian ada mandi yang mubah, ya, seperti mandi harian yang kita lakukan, ya, sekedar untuk kebersihan semata-mata. Tapi yang mubah itu pun bisa mendatangkan pahala ketika kita melaksanakan mandi tersebut, yaitu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umpamanya didahului dengan wudhu, ya, seperti mandi junub kan, maaf, setelah membersihkan kemaluan, kemudian membersihkan tangan, kemaluan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, kecuali kaki gitu. Jadi kita cuci tangan dulu, ya, dan itu sunnah. Bahkan setiap bangun tidur gitu, itu disunnahkan. Sabda Nabi SAW, idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yagmis yadahu fil ina hatta yagsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, jangan langsung nyemplungin tangannya ke tempat air, ke bejana atau ke bak. Sebelum mencucinya 3 kali, ya, dicuci 3 kali. Kenapa? Sebab kata beliau SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu ketika tidur itu tangannya nginep di mana gitu, ya, apakah di tempat yang bersih atau di tempat yang kotor, ya, tidak sadar ketika seseorang tidur. Nah, kemudian anggota wudhu dulu, kecuali ya kalau ya, yang dijelaskan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah membasahi rambut. Jadi rambut itu dibasahi sampai sela-selanya. Jadi setelah tadi wudhu, ya, wudhu berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, dikeluarkan lagi, kemudian cuci muka, kemudian 2 tangan kanan dan kiri, kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, nanti kita akan lihat, bukan dicolek-colek begitu, tapi dibasahi tangan. Kemudian bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Beliau memulai dari depan, dibasahi tangan, terus sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan, ya. Kemudian kedua telunjuknya dimasukkan ke dalam telinga, kemudian bagian belakang kupingnya itu disapu dengan kedua ibu jarinya. Berapa kali itu? Marratan wahidah, cukup sekali. Ya, kalau mencuci tangan berkumur-kumur, muka, tangan, mencuci kaki itu masing-masing 3 kali. Boleh 2 kali, boleh sekali. Tetapi kepala insya Allah yang arjah, yang lebih kuat itu cukup sekali. Ada sih yang 3 kali, cuman itu hanya 1 hadis saja gitu. Jadi perlu kita kaji ulang gitu, karena wudhu itu menentukan, bersuci itu menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Itu syarat. Kalau wudhunya nggak bener, sholatnya gimana gitu. Tadi kembali ya kepada mandi junub itu, mandi wajib. Jadi setelah mencuci tangan, kemudian mengusap kepala sama telinga, terus mengguyur, membasahi seluruh tubuh secara merata. Dan disunnahkan dimulai dari bagian kanan, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi
wa tuhurihi wa fi sa'nihi kullihi. Nah, kita sudah begitu belum? Adalah Nabi SAW menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai alas kaki. Jadi kalau kita pakai alas kaki, yang kanan dulu, meneladani Rasulullah dapat pahala. Sepatu, sandal, ketika membuka yang kiri dulu. Beliau SAW menyukai mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi, dalam memakai alas kaki, sepatu, sandal, kaos kaki. Kemudian ketika menyisir, wa tarajjulihi, dinyisir itu dari kanan dulu, baru yang lain. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci, dibasahi dulu sebelah kanan, sama ketika mandi jenazah juga. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam seluruh pekerjaannya, kecuali keluar masjid dan masuk WC, itu mendahulukan kaki kiri. Nah, jadi ternyata banyak kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk memperoleh pahala yang kita lewatkan. Jadi walaupun yang mubah, gitu, tapi kalau kita lakukan, meneladani apa yang Rasulullah SAW lakukan, itu mendatangkan pahala. Makanya benar kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hayatuna kulluha ibadatun, hidup kita ini semuanya ibadah. Ya, pantas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Semua itu ladang pahala. Ya. Baik ibadah dalam artian yang khosoh, yang sempit, yang praktis, seperti tadi ya, mandi kita sudah seperti Rasulullah apa enggak? Kalau mandi gejebur aja bisa menghilangkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala yang optimal. Jadi biasa terus, setelah selesai baru bergeser kemudian mencuci kaki, yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Itu kalau mandi wajib. Dan hampir semua mandi wajib itu, atau bukan hampir ya, semua mandi wajib itu didahului dengan anggota wudhu. Ya, ketika kita memandikan jenazah saja kan anggota wudhu dulu. Jadi bukan diwudukan, anggota wudhu dulu, gitu. Nah, itu adalah mandi. Kemudian yang kedua, wudhu. Ya, saya akan persingkat saja. Dan juga kalau tidak, wudhu itu dengan mandi, dan wudhu itu dengan air yang suci. Semua air itu pada asalnya suci, apakah itu air hujan, embun, air laut, ya, air sumur, pada asalnya itu suci. Ya, jadi sabda Nabi SAW, al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi. Air itu semuanya asalnya suci, kecuali kalau berubah. Pertama, aromanya. Yang kedua, warnanya. Yang ketiga, rasanya. Salah satunya lah. Dilihat ini warnanya masih air, tapi warnanya kalau sudah berubah harus curiga itu. Kemudian dicium, masih aroma air biasa, masih penasaran, dijilat masih rasa air gitu. Nah, itu masih boleh. Dengan apa itu berubahnya? Itu binajasatin tahdusu fihi, dengan najis yang bercampur kepada air itu. Jadi kalau bercampurnya umpamanya tiba-tiba air itu keruh atau terkena polusi percampuran warna yang lain, selama masih murni air, itu masih boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau sudah berubah namanya, walaupun tidak bercampur dengan najis, tidak bisa dipakai bersuci. Seperti jus gitu, namanya udah berubah kan, air kopi gitu, air teh gitu.
sekalipun bercampur dengan benda yang bukan najis, tetapi tetap tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di dalam kitab ini disebutkan definisi atau ta'rif dan dalil pensyariatan wudu. Nah, jadi kan yang namanya ibadah, catat ini, yang namanya ibadah di dalam Islam menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah perkara tauqifiyah, sesuatu yang tidak boleh dilakukan sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membuat satu kaidah yang umum, al-aslu fil ibadati butlan hatta yaqumad dalil alal amri. Asal pokok dari ibadah itu batal, mamnu, dilarang, haram sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Itu ibadah ya. Kalau dunia sebaliknya, al aslu fil asya al ibahah hatta yaqumad dalil ala nahyi. Segala sesuatu urusan dunia itu boleh, baru berhenti kalau ada dalil yang melarang. Terbalik ya, kalau ibadah haram dilakukan tanpa ada dalil yang memerintahkan. Kalau urusan dunia jalankan saja, lakukan saja, baru berhenti kalau ada larangan. Ya kan ada orang yang sering kita lihat di YouTube itu kan, yang nyinyir terhadap orang yang suka menyatakan ibadah tanpa perintah itu bid'ah gitu. Padahal itu bukan ungkapan kelompok tertentu, bukan golongan tertentu. Itu yang menyatakan itu Rasulullah SAW dalam momen-momen yang sangat penting. Contoh ketika haji wada, ketika khutbah nikah, ketika khutbah Jumat, beliau membaca hamdalah seperti yang saya bacakan tadi, innal hamdalillah, kemudian membacakan ayat-ayat takwa, yakni surat Ali Imran ayat 102, An-Nisa ayat yang pertama, kemudian Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Itu pesan-pesan takwa. Kemudian kata beliau, amma ba'du, adapun sesudahnya, fa inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran atau kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Yang baru itu yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam ini sudah sempurna, tinggal mempraktekkan, sudah siap pakai. Kemudian kata beliau, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam Islam itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bidah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Apa itu bid'ah? Makhturi'a ala ghairi misalin sabik, sesuatu yang tidak ada contoh terlebih dahulu, tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam hadis. Kalau begitu mikrofon bid'ah ya, handphone bid'ah, laptop bid'ah gitu. Nah, itu bid'ah di sini hanya sebatas urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Urusan dunia itu Rasulullah membebaskan untuk berkreasi, untuk berinovasi. Dia mengatakan, ya kan beliau juga pernah salah ya ketika mau mencangkok kurma, ditegur sama sahabat ahli pertanian gitu. Ya Rasulullah bukan begitu ini. Ya. Cara mencangkok kurma yang benar itu seperti ini.
Kemudian Rasulullah memberikan kesempatan, coba praktekkan. Setelah dipraktekkan, apa kata beliau? Antum a'lamu bi umuri dunyakum wa fi amri dinikum fa ilayya. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Adapun dalam urusan agama, semuanya kembalikan kepadaku. Nah, jadi bid'ah itu yang ada hanya dalam masalah agama. Ya, kan ada orang ketika kita mengajak umroh haji itu harus seperti Rasulullah, karena perintahnya seperti itu, khudhu anni manasikakum, ambil teladani dari aku cara-cara ibadah haji kalian, ibadah umroh kalian. Apa dia bilang, kalau haji umroh harus seperti Rasulullah, jangan naik pesawat, naik onta gitu. Padahal di situ yang diperintah seperti Rasulullah itu bukan sarananya, tapi ibadahnya. Khudhu anni manasikakum, ambil teladani dari aku cara-cara ibadah haji kalian. Urusan dunia silakan. Ya, kalau dulu umpamanya berangkat haji sampai 3 bulan kan, ketika naik kapal laut. Itu terakhir kalau tidak salah tahun 84. Ya, orang haji itu yang ditinggal sudah lupa, dia baru pulang. Dulu saya saja tahun 90-an gitu. Dari Mekah ke sini kalau ngirim surat, dulu belum ada internet, belum ada WhatsApp, belum ada media sosial. Pokoknya sampai di Mekah tuh buru-buru bikin surat ke Indonesia. Ya, haji reguler kan berapa? 40 hari. Itu alhamdulillah kita pulang surat belum sampai. Itu dulu. Sekarang bisa v-call, bisa apa gitu. Ya, apa dilarang? Itu enggak. Rasulullah sudah memberikan kebebasan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum wa fi amri dinikum fa ilayya. Kalian lebih mengetahui dalam urusan duniamu. Adapun dalam urusan agama kalian, kembalikan kepadaku. Karena untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar beribadah itu ada patokan. Ya, kalau ibadah maunya sendiri-sendiri seperti sekarang kan ada yang salawatan sambil jingkrak-jingkrak pakai musik dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena tidak meneladani Rasulullah SAW. Padahal para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan ibadah, jangan sampai salah. Coba baca kembali Al-Qur'an surat An-Nahl surat 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang misinya sama. Mereka mengajak, mengajar, mendidik umatnya itu untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tagut. Sekian banyak mana tagut itu adalah menjauhi sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada kitab ini. Beliau pengarang menyebutkan tentang definisi dan dalil disyariatkannya wudhu. Wudhu secara etimologi, secara lugawi menurut bahasa, dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'ah yang artinya bersih dan cerah. Kata al-wudhu dengan mendomahkan huruf dod, itu ya, artinya tindakan dalam berwudu. Sedangkan jika dibaca al-wadu, ya, dodnya itu pakai ewaunya itu pakai fathah, artinya air yang dipakai atau juga bisa merupakan bentuk masdar. Dengan kata lain ada 2 versi makna. Jadi kalau kita dengar baca al-wudu itu artinya berwudu. Kalau wadu itu air atau debu untuk bersuci. Ya. Menurut makna secara istilah syariat, wudu adalah penggunaan air untuk membasuh anggota-anggota tubuh tertentu
yaitu wajah, dua tangan, kepala dan kedua kaki, untuk menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi sholat dan ibadah serupa lainnya. Kapan itu kita berwudu? Pertama ketika mau sholat, yang kedua ketika tawaf. Ya, kalau mau tawaf tuh yakinkan kita punya wudu, karena tawaf itu wudu apa sholat. At-tawafu sholatun. Tawaf itu adalah sholat, cuman bedanya ketika sholat tidak boleh berbicara, tapi ketika tawaf boleh, ya, bicara, ngobrol yang lainnya. Al-Quran dan hadis dan ijma ulama telah menunjukkan dasar pensyariatan wudu. Penjelasannya yaitu dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikut, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalil dari hadis Nabi SAW banyak, diantaranya la tuqbalu sholatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak diterima salat salah seorang dari kalian jika berhadas sampai ia berwudu. Berhadas itu apa? Abu Hurairah pernah ditanya, mal hadasu ya Abu Hurairah, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Ya, kata beliau, pusaun auduratun, ketika keluar angin, ya, ketika juga buang air besar dan air kecil. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatu bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gulul. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan sedekah dari curian yang berasal dari harta rampasan sebelum dibagi. Jadi apa namanya? Ini hadis sahih riwayat Muslim. Tidak diterima sholat seseorang tanpa wudu dan sedekah seseorang kalau hasil korupsi gitu. Ya, koruptor membuat masjid megah, membuat pesantren, itu tidak akan diterima. Ya, dia mungkin hanya mendapatkan manfaat, mendapatkan pujian, ya, populer di dunia saja, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian juga hadis innama umirtu bil wudu idza qumtu ila salat, aku diperintah untuk berwudu saat akan mengerjakan salat. Dijelaskan juga dalam hadis yang lain, miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci pembuka salat adalah bersuci. Ya. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Pembukanya, tahrimnya itu mulai kalau dalam ibadah haji umrah itu ihramnya itu takbir. Makanya takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Artinya setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh melakukan gerakan atau ucapan selain dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti umpamanya ada orang yang kunut nazilah mendoakan orang Palestina pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia gak boleh, karena itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan. Ya, karena ketika sholat itu gerakan dan ucapan dari mulai takbiratul ihram itu terbatas. Ya, Rasulullah saja ketika sedang sholat, sahabat Ali dan yang lainnya mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau tidak menjawab. Setelah selesai salat baru beliau jawab. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, ya, kemudian kata beliau,
Dalam salat itu fis sholati la syughlun, sibuk, walaisa bikalamin nas, dan bukan ucapan manusia. Di seluruh bacaan-bacaan dalam salat itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kan malaikat Jibril itu mengajarkan salat kepada Rasulullah itu setiap waktu itu datang. Menjelang subuh, waktu mau subuh diajari, pulang berpisah lagi, pas duhur datang lagi, pas asar datang lagi, maghrib datang lagi, isya datang lagi. Di Rasulullah saja tidak membuat keputusan-keputusan tersendiri. Nah, adapun keutamaan daripada wudhu itu, di sini beberapa poin disebutkan. Berwudhu dinilai sebagai separuh dari iman. Ya, berdasarkan hadis riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ausad, dalam kitab Al-Ausad, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari keimanan. Ya, ada yang mengartikan bersuci itu itu inti daripada keimanan. Ya, kalau di kita sering kita lihat tulisan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Ya, artinya sama, cuman jangan dinisbahkan kepada hadis. Kalau mau pakai kalimat hadis Nabi SAW, bukan an-nazafatu tetapi at-tuhur. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu ya sebagian atau inti daripada iman. Kemudian wudhu juga menghapuskan dosa-dosa kecil kalau wudhunya benar. Berdasarkan hadis kata Rasulullah SAW, ya, idza tawaddo'al abdul muslimu awil mu'minu pagosala wajhahu kharaja min wajihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadaihi kharajat min yadaihi kullu khati'atin kana batasatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhira qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja nakiyan minad dzunub. Jika seorang hamba muslim berwudu atau seorang mukmin lalu ia membasuh wajahnya, niscaya dari wajahnya keluar setiap dosa yang pernah ia lihat bersamaan dengan tetesan air atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, niscaya dari kedua tangannya keluar segala dosa yang pernah dikerjakan kedua tangannya bersama air atau tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap kesalahan yang pernah dijalankan oleh kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga ia selesai dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi ternyata ya Masya Allah, dengan wudhu saja itu dosa-dosa kita akan berguguran. Tentu di sini dosa-dosa kecil ya. Karena dosa besar hanya bisa digugurkan dengan taubatan nasuha. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man tawaddo'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa kanat sholatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilah. Barang siapa yang berwudu seperti ini, nah seperti ini bagaimana? Nanti beliau mempraktekkan bagaimana wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lampau. Salat dan jalannya menuju masjid menjadi ibadah
yang sunnah. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Keutamaan dan pahala ini akan semakin jelas lagi bagi orang yang mengerjakan sholat setelahnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmah wudhu itu dalam hadis riwayat Utsman tentang sifat wudhu Nabi SAW, man tawaddo'a misla wudhu'i hadza summa qama fa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berwudu seperti cara wuduku ini, kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, itu yang disebut sholat syukrul wudu, ya, sholat sunnah setelah wudu, tanpa berbisik pada hatinya di salat itu, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jadi ini adalah di antara hikmah wudu. Tapi kan tadi siapa sahabat Utsman menjelaskan man tawaddo'a hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini gitu. Kenapa ada kalimat itu? Jadi gini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamron itu maula Utsman. Hamron itu seorang sahabat mantan budak Utsman bin Affan. Jadi begini para jemaah sekalian, kalau sekarang banyak orang yang tidak bisa wudhu, itu wajar. Kenapa? Karena ternyata para sahabat saja yang bertemu dengan Nabi SAW tidak semuanya tahu bagaimana cara wudhu yang benar. Ya, kalau kita punya kitab di rumah Bulughul Maram, dibuka dalam bab sifat wudhu Nabi SAW. Dalam hadis yang pertama itu dijelaskan. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Imam Muslim ini, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Jadi gini, di sini itu diceritakan tidak semua sahabat itu tahu bagaimana wudhu Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab tidak semua sahabat selalu bersama dengan Nabi. Ada yang sibuk dagang, ada yang sibuk berperang, sehingga tidak semua sahabat tahu bagaimana cara ibadah Rasulullah SAW. Nah, ini ada beberapa sahabat yang dianggap tahu gitu, ya, ustadznya di kalangan para sahabat. Ya, sahabat itu juga ulama, ya. Ini yang lebih ulama lagi. Di antaranya itu Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, juga sahabat Utsman. Jadi begini, kalau kita baca di dalam hadis itu, ini pertanyaan yang bagus. Dan seharusnya kita kalau bertanya tentang ibadah seperti ini. Kata para sahabat, mereka berkumpul, sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari ini didaulat. Apa kata mereka? Tawaddo lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba tolong praktekkan kepada kami bagaimana wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau nanya ibadah, bab ibadah kepada ustadz, tanya bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana wudhu Rasulullah, bagaimana haji Rasulullah. Ya jangan bagaimana menurut pendapat ustadz gitu. Karena ditanya, bagaimana menurut pendapat ustadz kunut subuh itu, tentang kunut subuh, kata ustadz itu, yang kunut bagus, yang tidak kunut juga bagus, yang tidak bagus itu yang tidak sholat subuh gitu. Jawabannya benar, karena yang ditanya pendapat ustadz. Tapi kalau ditanya bagaimana praktek sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus menjawab sesuai dengan dalil. Nah, para sahabat juga sama. Tawaddalana wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong praktekkan kepada kami bagaimana wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'a bi ina'in fa'aqfa'a minha ala yadaihi fagosalaha salasan. Kemudian coba minta air. Datangkan air 1 ember.
Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, ini bahkan dalam hadis Imam Nawawi dijelaskan hatta yukhallilu bainal asabi. Ini apa namanya, sela-sela ini dibersihkan. Ya, sehingga kalau orang yang wudunya benar, ketika dicolek itu nggak asem, akan bersih. Setelah itu bagaimana? Summa adkhala yadahu fastakhrajaha famadmado wastanshaqa min kafin wahidah fa'ala dzalika salasan. Kemudian beliau mengambil air ya dengan telapak tangan yang kanan. Air itu dibagi 2, dipakai kumur-kumur sebagian, sebagian lagi dihirup, kemudian dikeluarkan lagi. Disebutkan di sini min kafin wahidatin, dari 1 telapak tangan. Fa fa'ala dzalika salasan, dan beliau melakukan itu 3 kali. Jadi kumur-kumur sambil menghirup air, namanya itu istinsyak. Kemudian mengeluarkan lagi istinsar, namanya itu 3 kali. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha fagosala wajahu salasan. Kemudian beliau mencuci mukanya 3 kali. Jadi muka itu didefinisikan oleh para ulama ini. Matulan min madabiti sya'rur ra'si ila dzaqan wa ardon ilal udunani. Yang namanya muka ini dimulai dari tempat tubuhnya rambut yang normal gitu ya. Kalau yang rambutnya baru tumbuh di sini, ini bukan muka. Ya. Ini tetap dari sini sampai dagu, kemudian sampai kedua telinga, itu muka. Jadi itu rata. Berapa kali itu? 3 kali. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha fagosala yadaihi ilal mirfaqaini. Di sini marroten. Kalau dalam hadis dari Utsman 3 kali 3 kali. Kemudian beliau mencuci tangannya sampai sikut. Sampai sikut itu dengan sikut, ya, bukan batasnya sikut, sehingga sikutnya tidak dicuci. Ma'al mirfaqi oleh para ulama, termasuk sikutnya. Di sini 3 kali. Memang boleh 3 kali, boleh 1 kali, tapi afdolnya 3 kali. Summa adkhala yadahu fastakhraja famasaha bi ra'sihi fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Nah, kemudian beliau membasahi tangannya. Kemudian tadi seperti mencuci muka itu begini, dari depan sampai ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Berapa kali itu? Marratan wahidah, 1 kali saja. Bahkan dalam hadis yang lain itu digambarkan, kemudian beliau menjalankan kedua telunjuknya itu di pelipisannya. Wa adkhala isba'ahu fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Kemudian beliau memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya dan menyapu bagian belakang telinganya dengan kedua ibu jarinya. Nah, jadi kenapa kita coba, insya Allah ya, mayoritas mengusap kepala itu sedikit gitu. Apakah ada dalilnya? Nggak ada. Itu memang pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena beliau belum menemukan hadis ini. Di zaman para a'imah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu tidak semudah sekarang mencari hadis itu. Dan kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Sunan, An-Nasai itu belum ada waktu itu. Jadi karena belum sampai. Nah, mereka memahami cara mengusap kepala itu semata-mata dari ayat Quran tadi di surat Al-Maidah ayat ke-6. Kan di situ wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Bi di situ kata Imam Syafi'i itu ba li tabain, sebagian juga sudah cukup. Ada yang mengatakan ba'dil ilsok seluruhnya, ada yang mengatakan juga hanya cukup yang penting segini gitu. Nah, itu pendapat para ulama, bisa benar, tidak mustahil salah. Dan para ulama tidak mengklaim pendapatnya benar.
Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, gurunya para imam mazhab, mengatakan iza sohal hadis bahwa mazhabi. Apabila yang benar itu hadis, itulah mazhabku. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi SAW, buang jauh-jauh dan ambil hadis Nabi SAW. Jadi itu kenapa ada yang ini. Jadi bagi yang tidak tahu, insya Allah diterima itu. Karena dia mengikuti ulama salaf, ulama sampai generasi ketiga. Tapi kalau sudah tahu itu salah, jangan diteruskan. Ya, harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Ya, kalau tidak tahu, insya Allah itu dianggap udzur. Ya, kenapa? Karena mengikuti para imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ya, asal jangan mengikuti madhab Imam Nahrawi. Itu insya Allah. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa pendapatnya itu keliru, ya. Dan kalau kita buka fikih Syafi'i itu ada 2 periode, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Pendapat beliau yang terdahulu, kemudian pendapat yang baru gitu. Itu banyak perentangannya beliau mengoreksi gitu. Artinya bahwa fikih beliau itu dinamis gitu. Ya, tidak seperti kita pokoknya kudu kieu gitu. Enggak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa perselisihan itu keniscayaan bisa terjadi. Ya, makanya kan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 59 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jadi pemimpin itu untuk kita taati. Makanya carilah pemimpin yang benar. Ini memilih pemimpin nih. Ya. Ingat, dari 3 calon pilih 1 saja. Ya. Kalau 2, 3 tidak sah. Ya. Ya. Putus ya. Nah, makanya kenapa harus orang yang terbaik? Ya. Memenuhi kriteria, ya pertama cerdas, gitu kan? Ya kalau pemimpinnya hanya bisa joget, pikir-pikir dulu. Gitu. Yang kedua amanah, ya fatona amanah, tabligh, siddiq, jujur, bertanggung jawab, sayang terhadap, menyayangi rakyat dan disayangi rakyat. Nah, taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Nah, dalam proses ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri itu bisa terjadi perselisihan. Nah, Allah memberikan solusi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau terjadi tanazu, berbantahan, perselisihan dalam segala sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab apa yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawaban jawab, dan ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Ya, saya dari sejak kecil dengan Ustaz Miftah dulu di surau itu ada kitab Jubat itu, ada kitab kuning. Saya masih hafal sampai sekarang. Waman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak diterima, ditolak, tidak diterima. Itu benar itu. Itu kitab pegangan Nahdiyin itu. Ya. Siapa yang merasa jadi NU itu harus dipegang. Nahdlatul Ulama, kecuali kalau nasi uduk tuh. Nah itu benar itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wala takfu ma laisa laka bihi ilmun.
Inna sam'a wal fuada, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasul sabdakan dalam hadisnya, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan apa yang dikatakan oleh para imam mujtahid yang 4 tadi. Nah, jadi makanya kembalikan kepada ilmu, kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan tadi. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai 2 mata kaki. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid itu mengatakan, summa qal, kemudian beliau berkata, hakadza kana wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah wudhu Rasulullah SAW. Artinya kalau anda mau wudhu saudara Rasulullah, praktekkan seperti wudhu yang saya peragakan tadi. Utsman juga sama, mempraktekkan wudhu seperti itu. Ya, Utsman kan kita tahu, Sayyidina Utsman adalah khalifah Rasulullah SAW yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dijamin masuk surga. Sama, ketika beliau mempraktekkan wudhu itu, kata beliau, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu misla wudu'i hadza. Saya sungguh melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Jadi pesannya diantaranya, kalau mau wudu seperti Rasulullah seperti itu, gitu kan. Jadi kalau pakai peci, buka pecinya. Tapi kalau darurat gak apa-apa pakai peci juga. Jadi basahi, kemudian ini diusap, kemudian diusap bagian atas. Nah, kemudian setelah itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu mungkin sampai di sini dulu, udah suruk ini. Ya, silakan mau yang mau nanya, mau protes, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, zaman Rasulullah itu kira abad ke-6 atau tahun 600-an. Penarahan itu sampai di mana? Karena pada yang sekarang memang air itu dibuka di keran, semua yang dijelaskan tadi itu bisa dilaksanakan. Iya. Untuk zaman dulu katakanlah dulu air bak saja, pikiran saya bak aja tidak ada itu pura-pura gitu ya. Iya. Kemudian gayung tidak ada. Bagaimana caranya orang menggusur rambutnya kalau demikian? Makanya ada istilah, ada yang mengatakan dibasuh atau diusap. Iya. Nah, ada lagi istilah. Nah, kemudian istilahnya semua yang terlaksana bukan hanya semua kewajiban Islam itu akan menggunakan alat. Sebagai contoh, dulu orang kiblat itu pakai kompas. Iya. Kompas itu memang cocok kalau itu dianggap datar. Tapi sekarang ternyata bumi itu bulat, tidak cocok lagi pakai kompas. Orang sudah pakai sinus. Jadi alat penunjukan yang menunggu tidak cocok dengan sekarang. Sama juga dengan jam sholat. Sekarang orang sudah pakai jam, tapi sayangnya setiap masjid itu jamnya nggak sama. Sehingga banyak lagi kalau orang mau berubah, yang mana yang lebih tinggi. Jadi teknologi itu sangat cepat berubah, dan untuk melaksanakan kewajiban kita, apapun kewajiban kita pakai hal-hal yang baru. Betul. Ya. Kalau hari ini kita terima kasih. Ya, terima kasih. Itu satu pertanyaan yang bagus. Pertama, memang di zaman Nabi SAW belum ada keran, belum ada saluran air, ya, kecuali di Madinah sih sudah ada ya, cuman gayung itu belum ada, yang ada ember atau bak gitu kan. Makanya kan Rasulullah SAW tadi biasanya di air waktu itu dikobok gitu, dikobok. Makanya ada satu petunjuk Nabi tadi kan,
apabila kamu bangun tidur, jangan kamu memasukkan tanganmu ke dalam tempat air itu sebelum kamu mencucinya 3 kali di luar. Ya, artinya bagaimana teknisnya? Ya walau alam, mungkin ada cara lain pada saat itu gitu kan. Kalau gayung sudah ada, gelas sudah ada, muk sudah ada waktu itu gitu. Nah, tapi memang kondisi air pada saat itu tidak semudah sekarang, dan kemudahan yang ada sekarang ini juga tidak masalah, tidak dilarang ya. Bahkan kan sekarang ini banyak di masjid-masjid ya, dari dulu sebetulnya di Timur Tengah itu sudah pakai sensor gitu ya banyak. Ada, ingat tuh saya tahun 90-an itu transit di Abu Dhabi, ketika buang air kecil gitu kan, mau nyiramnya gimana gitu kan. Ternyata itu nyiram sendiri kan, kalau kita sudah mundur baru air keluarnya. Itu hal-hal yang seperti itu tidak apa-apa. Itulah diantara faidah daripada sabda Rasulullah tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui dalam urusan duniamu. Nah, kemudian tentang kompas, itu adalah sebuah ikhtiar untuk agar arah kita itu lebih mendekati lah gitu ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala ketika sholat itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, sebetulnya tidak harus tepat ke Ka'bah gitu kan. Nah, makanya kan kalau dari Madinah itu sahabat Nabi SAW, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Jadi kalau dari Madinah kan menghadap Ka'bah itu ke selatan ya, selatan. Ya arah antara timur dan barat itu kiblat. Ya kalau kita antara selatan dan utara itu kiblat gitu. Artinya pada asalnya asal ngulon aja gitu kan. Tapi kalau memang ada kompas, ada lagi sekarang ya alat teknologi yang lebih canggih, tidak apa-apa gitu. Ya sebab walaupun kita ini sama-sama ngadap ke sana, belum tentu pas kiblat. Belum tentu itu kan. Kan Ka'bah itu berapa meter itu lebarnya? Cuman 11 meter kalau tidak salah. 11 meter. Jadi tidak semuanya orang yang sholat itu ngadap Ka'bah. Kalau masjidnya 50 meter lebarnya, yang sebelah sana nggak pas Ka'bah kan, tapi ke arah Masjidil Haram gitu. Jadi memang Islam ini mudah gitu. Jadi ya kalau tidak ada kompas, tidak ada alat yang lain, ya itu aja, yang penting ngulon aja gitu. Tapi kalau setelah dikoreksi gitu kan ternyata salah, ya diluruskan lebih bagus. Salah misalnya kita sekarang arah kiblat ke sana. Iya. Kita arah ke sini juga akan ketemu Mekah. Betul. Ke sana dan ke sini. Iya. Iya. Makanya ada orang yang bilang sholat itu tidak usah ngulon, ke timur juga sama, karena dunia ini bulat. Walaupun ke timur nanti akan ngadap Ka'bah juga. Tapi kembali kepada kaidah Islam, sabda Rasulullah, inna hadzal din yusrun la yusaduddin syai'un illa ghalabahu. Sungguhnya agama Islam ini mudah, tidak ada yang menyusah-nyusahkan kecuali akan kalah. Sekarang gampangan deketan mana menghadap ke barat dengan ke timur gitu ya, sama, tapi itu yang diambil yang paling dekat gitu ya. Sama kan dulu seperti gini, Rasulullah SAW mengajarkan ketika habis buang air itu tidak ada air mau bersuci itu dengan batu kan. Bagaimana kalau dengan tisu? Batu dulu baru tisu. Kalau batu tidak ada baru tisu. Sekarang di Arab, apakah lebih mudah cari batu atau cari tisu? Batu dulu baru tisu gitu. Ya itulah, itu alur berpikirnya seperti itulah gitu. Bahwa Islam ini
mudah dan cari yang paling mudah gitu. Jadi kalau Rasulullah dihadapkan kepada dua pilihan antara yang sulit dan mudah, maka diambil yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Allah a'lam bishawab. Baiklah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini mohon yang mau saya tanyakan tentang wudhu ya ini. Iya. Kan kita biasanya itu setelah mandi ya, kan sekalian kita supaya lebih praktis kita sekalian wudhu. Iya. Tapi dengan kondisi wudhu ini kan kita kan kondisi telanjang itu gimana menurut Ustaz? Iya. Gitu aja. Ya. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah setelah mandi itu ada wudhu? Beliau balik bertanya, wudhu mana yang lebih rata dari mandi? Artinya di situ bahwa dengan mandi yang memenuhi syarat seperti tadi, membasahi seluruh tubuh, itu sudah wudhu juga gitu. Tapi satu waktu pernah Nabi SAW setelah mandi kemudian wudhu lagi. Nah, dua hadis yang seperti ini karena dua-duanya sahih, itu di dalam fikih itu ditempuh thariqatul jam'i, dirangkum, dikompromikan. Kesimpulannya bahwa wudhu setelah mandi itu sunnah. Tapi kalau sudah mandi sesuai dengan mandi yang tadi, tidak wudhu lagi, itu sudah cukup. Nah, bagaimana wudhunya kan sudah sambil telanjang gitu. Yang namanya mandi itu telanjang. Telanjang. Jadi artinya tidak ada larangan berwudhu dalam keadaan telanjang ketika di ruangan yang tertutup gitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, baiklah, kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.